A. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo artinya suka, cinta, atau kecenderungan pada sesuatu, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, secara sederhana, filsafat dapat diartikan sebagai cinta atau kecenderungan pada kebijaksanaan. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki pada kata falsafah dari bahasa Arab, filosofi dari bahasa Inggris, filosofia dari bahasa Latin, dan filosofi dari bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis. Semua istilah itu bersumber pada istilah Yunani filosofia, yaitu philen berarti mencintai, sedangkan philos berarti berteman. Pengertian filsafat ilmu menurut para ahli. Menurut Al-Farabi, ia mengartikan filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Ilmu itu ada dengan kehidupan yang ada. Menurut Ibnu Rushd, mengartikan filsafat sebagai ilmu yang perlu dikaji oleh manusia karena dia dikaruniai oleh akal. Menurut Francis Bacon, filsafat merupakan induk agung dari ilmu-ilmu dan filsafat menangani semua pengetahuan sebagai bidangnya. Menurut Immanuel Kant, filsafat sebagai ilmu yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang ada di dalamnya, mencakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui. Menurut Aristoteles, mengartikan bahwa filsafat sebagai ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Bagian B. Fungsi filsafat. Secara konkret manfaat mempelajari filsafat adalah: yang pertama, filsafat mendorong, mendidik, membangun diri kita sendiri dengan pikiran lebih mendalam. Kita mengalami dan menyadari kerohanian kita. Yang kedua, ada filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga, filsafat memberikan pandangan yang luas, membendung akuisme dan akusentrisme, yaitu dalam segala hal hanya melihat dan mementingkan kepentingan dan kesenangan di aku. Yang keempat, ada filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri, sehingga kita tak hanya ikut-ikutan saja, membuntut pandangan-pandangan umum, percaya akan setiap semboyan dalam surat-surat kabar, tetapi secara kritis menyelidiki apa yang dikemukakan orang, mempunyai pendapat sendiri, berdiri sendiri dengan cita-cita mencari kebenaran. Yang kelima, filsafat memberikan dasar-dasar, baik untuk hidup kita sendiri, terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya, seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Selanjutnya ada bagian C, hubungan filsafat dan ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman dengan zan fa'ila yaf'alu fa'lan yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Dalam bahasa Inggris, ilmu disebut skin dari bahasa Latin skins, chair, mengetahui, dan dalam bahasa Yunani adalah episteme. Ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha dasar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumus-rumusannya pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh oleh keterbatasannya. Filsafat ilmu ialah menyelidiki tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dengan cara-cara untuk memperolehannya. Dengan kata lain, filsafat ilmu sesungguhnya merupakan suatu penyelidikan lanjutan, karena apabila para penyelenggara melakukan penyelidikan terhadap objek-objek serta masalah-masalah yang berjenis khusus dari masing-masing ilmu itu sendiri, maka organ pun dapat melakukan penyelidikan lanjut terhadap kegiatan-kegiatan ilmiah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yunus Fitri dengan NIM 230903502144 kelompok 1 filsafat. Di sini saya akan menjelaskan hubungan filsafat dan ilmu. Secara konkret manfaat mempelajari filsafat adalah:
1. Filsafat penolong mendidik membangun diri kita sendiri dengan pikiran lebih mendalam. Kita mengalami dan menyadari kerohanian kita. 2. Filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan dalam hidup sehari-hari. 3. Filsafat memberikan pandangan yang luas, membendung akuisme dari akuismentrisme dalam segala hal-hal yang hanya melihat dan mementingkan kepentingan dan kesenangan di aku. Hubungan filsafat dan ilmu. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang pengertian filsafat ilmu dapat dirangkum menjadi 3, yaitu 1. Suatu telaah kritis terhadap metode yang digunakan oleh ilmu tertentu. 2. Upaya untuk mencari kejelasan mengenai dasar-dasar konsep mengenai ilmu, dan upaya untuk membuka tabis dasar-dasar keempirisan, kerasionalan, dan kepragmatisan. 3. Studi gabungan yang terdiri atas beberapa studi yang beraneka macam yang ditunjukkan untuk menetapkan batas yang tegas mengenai ilmu tertentu. Objek kajian filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu menurut Surajio adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Menurut Noeng Muhajir, objek studi filsafat ilmu dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. 1. Objek material. Objek material filsafat ilmu overlap dengan semua ilmu, yaitu membahas fakta dan kebenaran semua disiplin ilmu serta konfirmasi dan logika yang digunakan semua disiplin ilmu. 2. Objek formal. Objek formal filsafat ilmu adalah telaah filsafat tentang fakta dan kebenaran, serta telaah filsafati tentang konfirmasi logika. Fakta dan kebenaran menjadi objek formil, substansif, sedangkan konfirmasi dan logika menjadi objek formil, instrumentatif dalam studi filsafat ilmu. Objek formal adalah sosok objek material yang dilihat dan didekati dengan sudut pandang dan perspektif tertentu, atau dalam istilah lain, kemampuan berpikir manusia dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Sementara objek formal menurut Waryani Fajarianto adalah cara pandang tertentu atau sudut pandang tertentu yang dimiliki serta yang menentukan satu macam ilmu. F. Unsur-unsur filsafat ilmu. Pertama, ontologi. 2. Epistemologi. 3. Aksiologi. Kesimpulan, filsafat ilmu adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Filsafat sangat dibutuhkan dalam membuktikan suatu aksi atau fenomena dan substansi, karena dengan filsafatlah bisa terbukti sesuatu itu ada atau mungkin ada. Karena dengan akallah bisa membuktikan suatu substansi dan substansi itu terbentuknya dari filsafat. Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Sebab kecenderungan kita menerapkan suatu metode ilmiah tanpa memperhatikan struktur ilmu pengetahuan itu sendiri. Peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat memberi penilaian tentang sumbangan ilmu-ilmu pada perkembangan pengetahuan manusia guna mencapai kebenaran, tapi filsafat tidak ikut campur dalam ilmu-ilmu tersebut, di mana filsafat selalu mengarah pada pencarian akan kebenaran. Selanjutnya, ada pendekatan filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai cabang khusus yang membicarakan sejarah perkembangan ilmu yang bertujuan 1. Filsafat ilmu sebagai sarana pengujian penalaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Kedua, ada filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik asumsi dan metode keilmuan. Ketiga, filsafat ilmu memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan. Setiap metode ilmiah yang dikembangkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis dan rasional agar dapat dipahami dan digunakan secara umum. Berdasarkan tujuan filsafat ilmu yang dikemukakan oleh Rizal Mutashir dan Misnal Munir, maka dapat dikembangkan bahwa tujuan filsafat ilmu yaitu mengkaji dan mencari fakta-fakta terhadap pemikiran secara ilmiah dan rasional.